warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UB TV. Senang sekali saya Risa Rindu menyapa Anda dalam UB TV hari ini. Sahabat UB TV, informasi kali ini terkait dengan persebaran penduduk atau etnis Jawa di Suriname, atau kita mengenal dengan diaspora Jawa di Suriname. Sahabat UB TV, Indonesia memiliki beragam etnis atau suku bangsa. Terdapat sekitar 1.300 suku bangsa di Indonesia. Salah satunya adalah suku Jawa yang merupakan suku terbesar di Indonesia. Diaspora merupakan penyebaran yang merujuk pada bangsa atau penduduk etnis manapun yang terpaksa atau terdorong untuk meninggalkan tanah air dan etnis tradisional mereka, di mana mereka menyebar di berbagai belahan dunia dan perkembangannya dihasilkan dari penyebaran dan budaya asal yang mereka bawa. Pada awalnya, istilah diaspora digunakan oleh orang-orang Yunani untuk merujuk kepada warga suatu kota kerajaan yang bermigrasi ke wilayah jajahan dengan maksud kolonisasi untuk mengasimilasikan wilayah tersebut ke dalam kerajaannya. Nah, sahabat UB TV, suku Jawa tidak hanya mendiami Pulau Jawa saja, akan tetapi tersebar di berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri, yang salah satunya ke Suriname. Proses migrasi hingga ke Suriname, Amerika Selatan ini berkaitan pada masa penjajahan Belanda, di mana pada akhir tahun 1880-an, Belanda mendatangkan kuli kontrak asal Jawa untuk dipekerjakan di perkebunan gula dan kayu di Suriname. Mereka didatangkan melalui jalur perairan laut. Uniknya, orang Jawa di Suriname ini dilarang menikah dengan anak cucu orang sekapal atau satu kerabat. Hal ini karena orang sekapal dianggap sebagai saudara sendiri sehingga anak cucunya dilarang saling menikah. Tim Liputan melaporkan untuk UB TV.
Menjadi pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan merupakan pekerjaan idaman saya sejak dulu. Untuk dapat bersaing mendapatkan posisi itu, dibutuhkan pemahaman yang mendalam dan intelektual yang tinggi di bidang akuntansi dan perpajakan. Tidak salah saya memilih program studi perpajakan Universitas Brawijaya sebagai langkah awal untuk mewujudkan mimpi saya. Karena di sini, saya mempelajari perpajakan secara mendalam. Tenaga akademisi perpajakan Indonesia sangat sedikit, bahkan untuk program studi S1, apalagi untuk program S2 dan program S3. Karenanya, saya ingin menjadi dosen yang mampu memberikan ilmu tanpa henti dan menjadi bagian dari pembentukan generasi muda yang cemerlang. Dan saya pun berharap dapat bergabung dengan program studi perpajakan, agar ilmu perpajakan dapat berkembang di Indonesia. Melihat permasalahan pajak saat ini yang begitu kompleks, saya ingin membantu memecahkan masalah tersebut untuk mengatasinya. Saya ingin menjadi konsultan pajak yang handal dan profesional yang dapat menyelesaikan permasalahan pajak dengan begitu mudah. Hal ini sesuai dengan yang saya dapatkan di prodi perpajakan dalam perencanaan pajak. Saya ingin berdiri perusahaan swasta nasional yang berbasis multinasional. Dengan mengedepankan skill perpajakan yang saya miliki saat ini, saya sangat optimis bisa menjadi tax accountant yang handal dan berkompeten. Program studi perpajakan adalah merupakan salah satu program studi unggulan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Program studi ini memiliki visi menjadikan lembaga studi perpajakan yang unggul baik dalam skala nasional maupun skala internasional.
kebanggaan jika Anda menjadi bagian dari kami dan bergabunglah bersama program studi perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya untuk meraih asa menjadi pribadi yang berdaya saing global. Sahabat UBTV, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam UBTV hari ini. Berkaitan dengan berita yang telah kami tampilkan di segmen sebelumnya, yaitu Diaspora Jawa di Suriname, telah hadir bersama kami di Studio 2 UBTV, Bapak Dwi Cahyono selaku dosen arkeolog Universitas Negeri Malang, serta Dr. Yanto selaku pemerhati budaya. Apa kabar Bapak-bapak? Ya. Terima kasih telah berkenan hadir di studio kami. Ya. Langsung saja mungkin Pak ya. Iya. Ngomong-ngomong soal Suriname sendiri Pak. Iya. Diaspora Jawa di Suriname itu sejarahnya seperti apa ini Pak? Ya, baik. Jadi pada abad ke-19, utamanya medio abad ke-19, permintaan akan produk pertanian khususnya perkebunan dari daerah tropis termasuk di Nusantara, di Indonesia pada waktu itu atau di daerah-daerah tropis lainnya yang menjadi wilayah jajahan dari negara-negara Eropa itu meningkat. Oleh karena itu pada abad ke-19 itu mulai dibangun, mulai dibuka kawasan-kawasan perkebunan baru gitu. Nah, di Indonesia sendiri atau di Nusantara sendiri pada waktu itu pada masa Hindia Belanda itu muncul undang-undang agraria atau agrarisewet itu yang memberikan peluang kepada pihak-pihak partikelir untuk membuka perkebunan-perkebunan partikelir, perkebunan-perkebunan swasta. Nah, hal yang sama itu tidak hanya terjadi di daerah jajahan Hindia Belanda, tetapi juga di negara-negara jajahan yang lain ya, di Malaysia, kemudian di Amerika Latin dan sebagainya. Nah, muncullah kebutuhan akan tenaga kerja, ya, tenaga kerja di sektor perkebunan. Ya. Di Hindia Belanda sendiri atau di Nusantara pada masa lalu ya, Belanda melihat ada suku-suku tertentu yang dipandang oleh Belanda karena cukup punya pengalaman yang panjang ya, memiliki kepiawaian di dalam pembudidayaan lahan gitu ya. Nah, salah seorang yang dianggap sebagai petani yang baik, pekebun yang baik itu adalah orang Jawa gitu. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja di sektor perkebunan yang baru dibuka baik untuk di wilayah Hindia Belanda atau wilayah jajahan Belanda yang lain di luar Hindia Belanda, maka pada waktu itu Belanda merekrut tenaga kerja untuk dipekerjakan di perkebunan swasta milik orang-orang Belanda, baik di Hindia Belanda atau di luar Hindia Belanda. Di Hindia Belanda sendiri banyak gitu ya, seperti misalnya di Sumatera Utara, khususnya di Delhi, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan di Polewale Mamasa, kemudian juga di Jawa Timur sendiri juga dikembangkan perkebunan yang besar pada waktu itu di daerah Tapal Kuda, dan karena kondisi alamnya spesifik ya, maka tenaga kerjanya itu banyak diambil dari orang-orang Madura, khususnya dari Bangkalan dan Sampang dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu muncullah nilai sanksi atau yang kita sering kali menyebut dengan kuli kontrak gitu ya, kuli kontrak. Jadi ada rekrutmen dari tenaga kerja terutama dari pedesaan-pedesaan pertanian yang ada di Jawa itu untuk dipekerjakan di perkebunan. Mula-mula itu dipekerjakan di perkebunan yang ada di Hindia Belanda sendiri. Yang paling dikenal pada waktu itu adalah di Sumatera Utara di Delhi, sehingga muncul kuli kontrak di Delhi. Bahkan kalau ada mandor itu seringkali disebut mandor Delhi dan seterusnya itu ya. Dan kita tahu memang sampai sekarang pun juga ada kantong Jawa yang cukup besar jumlahnya itu di Sumatera Utara yang kemudian kita kenal dengan sebutan Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera dan seterusnya. Itu
banyak juga. Kemudian Belanda juga malah untuk kepentingan itu bukan hanya merekrut tenaga kerja saja, tapi juga menggunakan siasat pada waktu itu, yaitu siasat transmigrasi gitu ya. Sehingga muncul transmigrasi yang memang transmigrasi lama ya pada masa Hindia Belanda, mulai di Lampung, Polewale Mamasa, ada yang di Sulawesi Utara, juga beberapa itu di Kalimantan itu. Nah, eh, eh, perekrutan itu tidak selalu memang iming-imingnya itu disertai dengan disertai dengan upah yang layak dan sebagainya, tapi dalam prakteknya tidak. Dalam prakteknya justru terlihat semacam pemaksaan, bahkan penculikan itu. Jadi tiba-tiba orang tuh hilang gitu ya, bingung keluarganya. Akhirnya diketahui di Delhi, ternyata setelah dilacak dari orang-orang Jawa yang ada di Delhi, ternyata tidak ada, karena ternyata katanya diberangkatkan di Delhi, tapi ternyata tidak. Langsung ada yang ke Afrika Selatan, ada yang ke Suriname itu. Nah, jadi proses perikutan itu tidak seperti yang kita bayangkan, gitu ya. Oh ya. Jadi itu ya semacam ya penculikan, kemudian bahkan prakteknya ya perbudakan secara paksa. Oleh karena itu apa yang terjadi itu sebenarnya lebih dari perbudakan. Nah, yang di India Belanda sendiri beberapa berusaha untuk pulang, tetapi pada waktu itu ada sanksi yang ketat ya, kalau ketangkap mereka akan dipenjarakan, disiksa dan seterusnya. Begitu juga yang ada di apalagi yang di luar Hindia Belanda pada waktu itu di Suriname, karena jaraknya yang sangat jauh, maka akhirnya mereka itu semacam tidak ada pilihan untuk apapun yang terjadi, harus susah atau senang, tapi banyak susahnya, harus tinggal di tempat itu. Nah, oleh karena itu pengalaman pahit semacam itu menyebabkan orang-orang Jawa generasi pertama yang ada di Suriname itu, dia tidak menceritakan kepada anaknya itu karena sakit hatinya ya, karena sakit hati tidak ke anaknya, tidak diceritakan kepada cucunya, tidak diceritakan, termasuk dia asalnya dari mana, kalau punya kakaknya siapa, kalau punya bapak ibunya siapa, sehingga banyak keluarga Jawa yang ada di luar Hindia Belanda pada waktu itu tidak tahu sebenarnya, mereka itu tahu kalau orang Jawa ya, tapi dari Jawa mana, kemudian siapa sebenarnya keluarga besar mereka di Jawa itu hampir tidak terlacak, dan itu terjadi lebih dari 1 abad kalau kita hitung dari sekarang itu. Kalau itu sendiri Pak, mereka melanjutkan kelangsungan hidup mereka sendiri itu seperti apa pada awalnya Pak? Ya, kepada saya, Iya. ya. Jadi begini, pada masa awal itu begini, kalau di Suriname, sebenarnya sebelum orang-orang Jawa dipekerjakan di Suriname, Belanda sudah mendatangkan ya orang-orang dari luar, dari daerah lain, yaitu dari Afrika gitu ya, kemudian dari India, yang jumlah orang India cukup banyak pada waktu itu. Tetapi karena ada perubahan peta politik kolonial pada waktu itu, di mana India itu termasuk wilayah Inggris, maka India nyetop itu mengalirnya pekerja-pekerja dari India itu ke Suriname, dan itulah yang kemudian mencari gantinya itu dari Hindia Belanda, dan banyak dari Jawa yang dikirim ke sana gitu. Oke. Kalau dari Pak Rianto sendiri Pak, kalau melihat dari segi budaya ini seperti apa Pak? Ya, kalau saya tadi dengar Pak Dwi ya, kalau kita berbicara diaspora itu kan berbicara tentang ada satu masyarakat yang bisa jadi secara besar-besaran pindah ya di dunia ini, yang baru yang sejenis itu ya. Kita pernah tahu orang-orang Yahudi ya, mereka diaspora ke sana. Dalam konteks yang sangat sempit, tadi Pak Ti berbicara tentang di Jawa juga ada. Jadi perkebunan di Tapal Kuda ini, di Jawa Timur ini kebanyakan dari Madura. Ya. Jadi kalau ada perkebunan karet, kopi, coklat, itu 80% orang Madura. Pertanyaannya yang dia Pati juga, kenapa harus orang Madura? Ya, pasti Belanda pada waktu tahu bahwa orang Madura punya kriteria bekerja semacam ini. Sama halnya pada waktu orang Jawa dibawa ke Suriname, Belanda juga tahu yang cocok kira-kira wong Jawa. Iya. Karena sama tropisnya sana. Nah, daerah sama tropisnya, ya tahan dengan cuacanya. Akhirnya inilah pilihan dia. Yang jadi pertanyaan kita,
sebenarnya ada kata-kata indah dari orang Suriname yang kemarin dengan Pak Buya tentang Pak Kabul Sungkono Karso ya. Iya. Dari namanya ini kita bisa melihat Kabul Sungkono Karso. Kabul itu kan terlaksana. Sungkono itu bisa jadi pada waktu itu susah dia. Ya toh. Karso berkeinginan. Ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pada waktu tentu saja nenek moyangnya ya, orang-orang yang generasi pertama, mungkin dia susah sekali, tapi sekarang cita-cita sudah tercapai, mungkin begitu ya. Kalau saya melihat mereka, mereka ada kata-kata indah dari beliaunya itu bahwa wong londo, dia bicara begitu, wong londo kuwi ora ngerti karya tanpa pamrih. Saya melihat pada waktu orang-orang sudah sampai ke Suriname, meskipun dengan sangat berat hati meninggalkan keluarganya, tapi karena ada kerja yang tanpa pamrih, yang Belanda pada waktu nggak ngerti bahwa kerja itu ada ya yang tidak dibayar, ikhlas, itu orang Jawa. Kalau kita berbicara keikhlasan orang Jawa, Sungkono Karso juga mengatakan lagi, ternyata wong bule itu orang ngerti jenenge rasa ya apa. Ya. Jadi kita sebagai orang-orang di Nusantara ternyata bekerja itu berbeda dengan orang-orang dari Barat, orang dari Eropa ya. Ternyata orang-orang Nusantara itu ada yang bekerja dengan rasa tanpa pamrih. Dalam konsep diaspora orang-orang Jawa yang sudah sampai di Suriname sana, saya melihat mereka sekarang, generasi sekarang ya, dia berbahagia karena masih ngugemi dia sebagai wong Jawa yang menggunakan rasa dan bisa jadi kerja tanpa pamrih. Ini kalau saya melihat mereka masih hafal ya, dengan mereka tidak hafal bahasa Indonesia, tapi kebanyakan mereka hafal bahasa Jawa. Ngoko khususnya. Ngoko ya. Jawa biasa ya. Nah, semacam inilah saya melihat bahwa peristiwa di Suriname itu meskipun dulu berangkat dengan dipaksa oleh Belanda, tapi saya melihat mereka berbahagia di sana ya, karena meskipun jauh ternyata dekat. Apalagi sekarang ya. Dari Suriname kan tinggal telepon ya, sudah nyampe ke Jawa lagi ini. Nah ini kalau kita berbicara diaspora khususnya untuk yang Suriname. Oke. Kalau pasti terjadi akulturasi budaya juga ini Pak ya. Nah, pasti. Prosesnya itu seperti apa ini Pak? Ya, kalau kita bicara akulturasi itu kan masuknya kebudayaan baru terhadap budaya saya, budaya orang Jawa, tanpa menghilangkan identitas yang kuat dari orang Jawa. Pasti terjadi ya. Sesuatu yang bergaul secara intensif, interaksi ini pasti masing-masing akan berpengaruh. Tapi dalam konteks akulturasi itu, Pak Kabul, meskipun dia dengan orang Belanda, dengan orang Jerman macam-macam, tapi Jawanya nggak hilang. Kalau orang Jawa itu meskipun kamu itu menggunakan pakaian wool, pakaian dari apa saja, kalau kita intip di celah-celah dari baju itu, di dalamnya masih ada Jawa. Ini akulturasi yang terjadi di Suriname. Sehingga saya sering mendengar tokoh-tokoh Suriname kepingin sekali untuk mendengarkan mocopat, mendengarkan gending-gending Jawa. Ini yang jadi pertanyaan saya, sudah sekian abad mereka itu sampai kemarin beberapa waktu yang lalu itu Pak Kabul yang datang ke Jawa Timur, konon dia masih punya keran di Turen, Pak Dwi ya? Di Ngantang Pak. Di Ngantang. Di Pujon ya. Dia berusaha untuk itu. Artinya apa? Orang Jawa dilahirkan di Jawa, dia memiliki ruh Jawa. Ya. Sama halnya kalau orang-orang dari Inggris, meskipun orang Inggris di Jawa, pasti ruh Inggris itu memanggil-manggil itu, tanah Inggris itu. Sama halnya orang Jawa, ini kepercayaan orang Jawa. Kalau kamu lahir di Jawa sini, kemanapun Anda pergi akan dipanggil oleh tanah itu. Ya satu saat pulanglah, entah dalam kondisi sudah berhasil atau belum berhasil. Diaspora saya melihat semacam itu, sama halnya juga Yahudi. Sekarang dipanggil oleh tanahnya untuk kembali ke Timur Tengah. Ini kalau kita bicara diaspora. Kalau kerjasama dari Jawa yang ada di Indonesia dengan yang di sana seperti apa ini Pak? Nah, begini, banyak juga terjadi upaya dari inisiatif dari warga Jawa yang ada di Suriname. Ini inisiatif sendiri. Jadi setelah seperti yang dikatakan Pak Rianto tadi, jadi walaupun mereka itu sebenarnya kehadiran di awal itu terpaksa, tapi karena dilandasi oleh kerja tanpa pamrih itu, maka mereka
mengelola sektor pertanian di Suriname itu dengan sungguh-sungguh. Jadi bisa kita katakan bahwa perkembangan sektor agraris ya, khususnya perkebunan di Suriname itu berkat orang-orang Jawa. Mungkin jika orang-orang Jawa tidak ada di Suriname, perkembangan perkebunan di Suriname seperti sekarang itu tidak seperti yang seperti itu ya. Ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa kendati pun mereka hadir itu dengan kondisi terpaksa, tetapi di mana bumi berpijak ya di situ ya mereka harus junjung gitu ya, harus disesuaikan. Jadi mereka punya, memang orang Jawa dikenal ya sebagai orang yang punya adaptasi yang tinggi ya, bukan hanya adaptasi dalam bidang sosial budaya tapi juga adaptasi ekologisnya, adaptasi terhadap lingkungan. Nah kebetulan juga lingkungan di Suriname itu tidak jauh berbeda dengan lingkungan di Jawa ya, sehingga mereka tidak dalam sejumlah hal tidak mengalami kesulitan ketika harus membudidayakan tanaman, khususnya untuk tanaman-tanaman tropis. Nah inilah yang kemudian menjadi keunggulan produk di Suriname baik pada masa kolonial dulu atau sampai dengan masa kemerdekaan sekarang. Nah berkat itulah maka orang-orang Jawa di Suriname itu memiliki posisi-posisi yang bukan hanya posisi penting di sektor agraris tapi juga di posisi-posisi lain, termasuk dalam posisi politik dan pemerintahan itu. Oke, baik Pak. Mungkin ada statement tambahan dari Bapak mengenai Ya, Suriname kalau sendiri. kita melihat diaspora itu orang Jawa itu punya prinsip ajur-ajir ya. Jadi di mana dia itu berada dia ajir, membentuk ya, membentuk sesuatu yang memang dulunya tidak ada di sini, nah di sana dia bisa membentuk ya. Apa dijur ya, dijer, artinya bisa untuk mensikapi bagaimana kondisi itu. Kalau kita tentang diaspora tadi itu rupanya ini tidak perlu konsep ajur-ajir ya. Karena dari sini dia ke sana sama sudah, ya, tropis sudah ada, perkebunan sudah ada. Hanya bagaimana dia itu ditinggal dengan meninggalkan anak saudara. Buat orang Jawa ini siksaan yang luar biasa, ya. Karena konsep-konsep di dalam keluarga Jawa ini kan ada istilah mangan orawangan waton kumpul. Ini bisa harus segera dirubah. Bisa jadi pada waktu itu sing kumpul kuwi jiwanya, mungkin begitu ya. Nah, ini yang di tempat yang jauh pasti akan berpikir semacam itu. Jadi kalau Pak Dwi ini sekiranya kakak saya dan dia ada di sini, saya ada di sana, dia makan enak, pasti akan ingat dengan adiknya ya. Ya. Ini saya melihat yang berat pada waktu itu. Tapi generasi sekarang adalah generasi yang seolah-olah melihat bahwa Indonesia, Jawa itu satu negara yang panjang kunjung ya. Di sana pun dia sudah mendapatkan kondisi yang tidak sulit. Oke. Kalau dari Bapak Dwi Ya, sendiri? begini. Jadi kalau kita lihat perjalanan panjang orang-orang Suriname orang-orang Jawa di Suriname sebenarnya pada kurun waktu sekarang ini kan sudah lebih dari 1 abad, kurang lebih 125 tahun yang lalu. Nah, yang masih hidup di sana itu rata-rata adalah generasi ketiga, bahkan yang lebih muda lagi sudah memasuki generasi keempat dan generasi keempat, kelima, bahkan keenam, yang anak-anak kecil itu sudah generasi keenam. Nah, yang ini sudah generatif gitu ya. Nah, yang menarik dari orang-orang Jawa yang ada di luar Jawa ini bukan hanya di Suriname, termasuk juga orang-orang Jawa yang di negeri Belanda, orang-orang Jawa yang di Semenanjung, Pak, di Malaysia itu juga tidak sedikit kantong-kantong Jawa di sana. Itu walaupun mereka sudah lintas generasi, tetapi ada upaya untuk tetap mempertahankan budaya Jawa mereka, walaupun budaya Jawa yang dikembangkan di sana itu dalam sejumlah hal berbeda dengan budaya Jawa yang berkembang di Jawa sekarang. Jadi tergambar bahwa budaya di sana, Jawa yang berkembang di sana semacam budaya Jawa mati. Itu semacam potret budaya Jawa kurang lebih 1 abad yang lalu gitu. Yang di Jawa sendiri barangkali sudah tidak kita ketemukan. Terlepas sedikit banyak ada perbedaan, entah karena yang satu budaya Jawa yang statis, yang satu budaya Jawa yang dinamis, atau adanya adaptasi karena mereka menempati daerah baru ya, wilayah baru. Tetapi yang pasti ada satu prinsip-prinsip yang tetap mereka pegang. Nah, salah satu kata kunci yang tadi juga disebut-sebut oleh Pak Rianto tadi, ada satu kata kunci yang sebenarnya merupakan
semacam penjaga gawang terakhir ya untuk mengemban budaya Jawa yang ada di rantau itu adalah apa yang disebut dengan rasa. Nah, jika rasanya itu sudah mereka pegang, maka rasa itulah yang mampu bertahan bukan hanya satu generasi tapi lintas generasi. Kalau rasa itu sudah dipegang, maka perwujudannya dalam tindakan, perwujudannya dalam cara berpikir itu akan kena juga. Oleh karena itu, saya kira pembangunan manusia dari sektor raksa ini adalah sesuatu yang penting. Itu. Baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya di studio kami dan semoga sukses ke depannya Pak. Iya, terima kasih. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Anda sahabat UBTV. Pastikan Anda terus bersama kami karena kami akan menyajikan informasi seputar Tridharma Perguruan Tinggi. Saya Irsa Rindu mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama UBTV, aktif dan kreatif. Terima kasih Bapak.